Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif. Saya dari Prodi PTIK, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, angkatan 2018 dengan NIM 15126. Mengajar mata pelajaran desain grafis percetakan, dan materi yang akan saya ajarkan adalah tentang tools pada Adobe Illustrator. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita diberi keberkahan, diberi kekuatan, sehingga bisa memperoleh ilmu yang maksimal, yang berkah, dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum mulai pelajaran, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mungkin sebelum kita bisa mulai ke pelajaran, mungkin ada murid yang bisa menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin ada yang pernah menggunakan Adobe Illustrator sebelumnya, atau mungkin uh, menggunakan aplikasi sejenis seperti Corel Draw. Mungkin sih ya, pasti ada sih mungkin di antara kalian yang pernah menggunakan software-software tersebut. Tapi kali ini Bapak akan lebih fokus untuk memberikan materi tentang Adobe Illustrator. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke materi utamanya. Oke, oke sebentar. Oke, Adobe Illustrator itu seperti yang kita tahu merupakan software untuk membuat desain ya anak-anak. Jadi untuk membuat ilustrasi atau kita bisa membuat poster, membuat desain baju, membuat pokoknya apapun yang berkaitan dengan desain yang apa lebih ke menciptakan desain gitu. Kalau untuk menciptakan desain itu kita menggunakannya Adobe Illustrator. Bedanya apa dengan Photoshop? Kalau Photoshop itu sebenarnya lebih ke manipulasi gambar daripada uh, menciptakan gambar. Makanya kalau saran saya, kalau kalian ingin menciptakan desain gitu, entah itu logo atau desain baju, mendingan dari Illustrator aja. Oke, kita langsung aja. Jadi di Illustrator itu begitu kalian langsung buka di bagian utamanya itu, nanti bakal ada banyak banget tools-tools yang mungkin kalian masih kurang familiar dengan tools-toolsnya itu. Nah, tools yang ada di sebelah kiri, yang paling kiri, yang ada logo-logo itu, yang ada tanda panah, yang ada huruf T dan segala macamnya itu. Nah, itu namanya toolbox. Nah, di dalam toolbox itu ada bermacam-macam tool yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, mungkin uh, Bapak tidak akan ngasih tahu semuanya ya, karena mungkin akan terlalu panjang. Jadi mungkin akan beberapa tools yang akan sangat sering dipakai aja. Oke, yang pertama itu yang tanda yang logonya tanda panah paling kiri atas. Nah, itu merupakan selection tool. Nah, selection tool itu merupakan tools yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek. Nah, gunanya selection tool ini tuh salah satu tool yang paling esensial di Adobe Illustrator, karena gunanya selection tool ini kalian untuk memilih, terus untuk memindahkan objek kemana aja, terus untuk merotasi objek atau gimana pun. Nah, itu bakal pakai selection tool ini. Nah, ada shortcutnya yaitu tombol V. Jadi kalau kalian ketik V di keyboard, nanti itu akan otomatis ke selection tool. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih. Yang bawahnya itu ada Magic Wand Tool. Nah, kalau di Photoshop itu Magic Wand Tool itu kan untuk nyeleksi objek ya. Sebenarnya sama, di sini juga nyeleksi objek, tapi kalau kalian nanti ini sebenarnya jadi kayak trivia juga.
Jadi kalau di Illustrator itu Magic Wand Tool itu lebih ke nyeleksi warna. Jadi sebenarnya kita itu nyeleksi warna kalau di Magic Wand Tool Illustrator. Berbeda sama di Photoshop yang dimana kita menyeleksi objek secara keseluruhan. Oke, lanjut. Ada pen tool. Nah, ini juga salah satu tool yang sangat penting, khususnya untuk para pengguna Adobe Illustrator. Kenapa? Karena pen tool ini tuh digunakan untuk membuat garis lurus atau garis lengkung. Nah, jadi kalian harus tahu nih, jadi di Adobe Illustrator kita itu membuat vektor. Nah, beda sama di Photoshop, di mana Photoshop itu kita membuat raster atau gimana ya. Nah, oh iya, raster itu tuh merupakan pixel gitu. Jadi kalau bedanya raster atau pixel dengan vektor itu, kalau vektor kalian perbesar sampai 1 juta kali sampai 64.000 kali pun dia itu nggak bakal pecah. Nah, beda dengan pixel. Pixel itu kalau kalian walaupun ukurannya ukuran yang besar, ukuran gambar yang besar, kalian zoom itu bakal tetap pecah gambarnya. Itu bedanya gambar pixel sama gambar vektor. Nah, lalu tadi jadi di pen tool itu kan kita membuat garis lurus dan garis lengkung ya. Nah, vektor itu dia terdiri dari garis. Nah, garis-garis ini tuh menciptakan suatu vektor. Nah, pen tool kenapa penting? Karena dia ya tadi yang seperti yang saya sebutkan, dia fungsinya itu untuk membuat garis lurus atau garis lengkung pada vektor di Adobe Illustrator. Oke, lanjut. Ada type tool. Nah, type tool ini digunakan untuk membuat huruf. Seperti di Adobe Photoshop, di Adobe Illustrator juga sama ya. Type tool itu fungsinya untuk membuat teks, atau jika kalian nggak pengen banyak menyusun menjadi satu kalimat, ya cukup satu huruf aja, nanti kalian bisa modifikasi lagi. Oke, selanjutnya itu ada eraser tool. Nah, eraser tool ini tuh fungsinya untuk menghapus bidang objek. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh rada beda gitu. Kalau di Adobe Photoshop kalian menghapus dengan eraser tool tuh bakal langsung hilang. Nah, tapi kalau di sini tuh kalau kalian menghapus objek di Illustrator nanti bakal jadi bentuk objek yang berbeda gitu. Jadi kayak bakal berbeda lah. Nah, Bapak harap nanti kalian akan terbiasa. Oke, lalu ada ellipse tool buat membuat lingkaran. Lalu ada scale tool untuk memutar untuk merubah ukuran dimensi objek dengan angka tertentu. Jadi kalau kalian membesarkan objek dengan scale tool, nanti ukurannya itu bakal sesuai dengan skalanya gitu. Nah, lalu ada line segment tool itu untuk menggambar bidang garis. Lalu ada eyedropper tool, ini sama kayak di Photoshop ya, fungsinya untuk mengambil warna. Terus ada artboard tool, ini fungsinya buat menggeser, seleksi atau merubah posisi artboard atau lembar kerja kalian, kanvas kalian lah istilahnya. Terus ada zoom tool, itu fungsinya untuk memperbesar tampilan gambar, atau kalian juga bisa pakai Ctrl plus atau Ctrl min. Nah, oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Oke, mungkin akan saya kasih tugas ya, kalian harus mencari fungsi-fungsi lain dari tools yang ada di Illustrator, lalu coba nanti kalian mencoba untuk membuat karya sederhana dengan Adobe Illustrator. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin akan saya tutup. Oke, jadi kesimpulan hari ini ya kita mempelajari fungsi dari Adobe Illustrator, dan harapan saya nanti kalian dapat memahami fungsi tools dari Adobe Illustrator ini dan dapat kalian gunakan jika kalian ingin mengerjakan project desain atau apapun yang berkaitan dengan
desain grafis. Oke, sampai sini saya harap kalian semua paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.